Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah Ustadz, kita jumpa lagi. Puasa tinggal beberapa hari lagi, tapi ada sahabat yang menanyakan, Ustadz, puasa saya itu dari tahun ke tahun kok begini-begini aja, biasa-biasa aja Ustadz. Nggak ada peningkatan Ustadz. Nah, dalam hati saya juga bertanya, apakah memang puasa itu ada tingkat-tingkatannya Ustadz? Bagaimana dengan puasa Senin Kemis? Bukan. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu adalah jenis-jenis puasa. Ada juga puasa Yaumul Bid, puasa di pertengahan bulan Hijriah. Itu namanya jenis-jenis puasa. Semuanya puasa sunnah, benar gak? Tapi kalau tingkatan puasa, ini agak beda, oke? Imam Ghazali mengatakan tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya tingkatan puasa orang awam. Yang kedua tingkatan puasa orang khawas. Dan yang ketiga tingkatan puasa orang khawasul khawas, benar gak? Pembagian 3 tingkatan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini mirip-mirip sebetulnya dengan pembagian 3 tingkatan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Kalau tadi Imam Ghazali membaginya puasa orang awam, puasa orang khawas, dan puasa orang khawasul khawas, maka Syekh Abdul Qadir Jailani membaginya pertama puasa syariat, nah, yang kedua puasa tarekat, yang ketiga puasa hakikat. Kedua ulama besar ini membagi 3 tingkatan ini sebetulnya ini mengambil dari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar gak? Rasulullah pernah mengatakan yang membatalkan puasa itu kan gak banyak, cuma 3 nih, benar gak? Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Orang-orang yang bisa melakukan puasa dan tidak batal puasanya, maka dalam tingkatan puasa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini disebut puasa orang awam. Atau kalau yang di tingkatan disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ini adalah tingkatan puasa syariat. Yaitu secara syariat kita telah melakukan puasa sehingga gugurlah kewajiban puasa kita di bulan Ramadan. Di sini puasa orang awam, di sini puasa syariat. Dalilnya yaitu yang membatalkan puasa cuma 3, makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri. Oke? Tapi ada hadis Rasulullah SAW. Ini hadisnya dari Jabir, dari Anas radhiyallahu anhum, yang mengatakan ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW, berkata bohong. Yang kedua, sumpah palsu. Yang ketiga, menyebarkan fitnah. Yang keempat, memandang sesuatu dengan penuh syahwat. Dan yang kelima adalah kita berkata kasar, marah-marah, mengumpat. Ini adalah 5 hal yang merusak pahala puasa kita. Kalau kita lihat dari tingkatannya Imam Ghazali, ini masuknya pada puasa orang khawas. Kalau kita lihat dari tingkatan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini adalah puasa tarekat. Benar gak? Di mana kita bukan saja menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita, tapi juga kita menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Kita menghindarkan diri dari berbagai perbuatan maksiat. Kita menahan diri kita. Nah, tapi ada yang lebih tinggi, yaitu puasa. Kalau dalam Imam Ghazali sebut puasa khawasul khawas. Kalau dalam Syekh Abdul Qadir Jailani sebut puasa hakikat. Oke? Baik puasa tarekat maupun puasa hakikat, baik puasa khawas maupun khawasul khawas, jangka waktunya agak berbeda dengan puasanya orang awam dan puasa kalau dalam Syekh Abdul Qadir Jailani itu puasa syariat. Kalau puasa syariat itu kita mulai puasa pada saat subuh, buka puasa pada saat maghrib, benar ya? Tapi kalau dalam tingkatan tarekat, puasa tarekat atau puasa khawas, ini kita nggak ada titiknya. Kita benar-benar menjaga seluruh jiwa raga kita untuk tidak melakukan berbagai maksiat itu sampai kita menemui ajal kita. Nah ini. Jadi dari segi perbuatan tadi kita udah bahas, tapi ada juga dari segi waktu. Puasa tarekat itu
puasa yang dimulai sejak kita melakukannya, menyadari, meningkatkan tingkatan kita pada level puasa tarekat sampai kita meninggal dunia, mencegah diri kita dari berbagai perbuatan maksiat, benarnya. Begitu juga pada puasa hakikat kalau dalam Syekh Abdul Qadir Jailani atau Khawasul Khawas dalam Imam Ghazali. Ini nggak ada bukanya mulai subuh maghrib buka, enggak, tapi terus-terusan. Dan pada tingkat yang ketiga ini, tingkatan yang tertinggi ini, kita bukan saja menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat, tapi kita juga mengosongkan hati kita dari hal-hal lain selain Allah. Ini men. Bahkan di dalam kita melihat suatu kemaksiatan pun, kita melihat adanya kebesaran Allah di situ. Apapun yang kita lihat, betul gak? Kemaksiatan, orang berbuat jahat, orang memfitnah, orang membunuh, apapun. Kita melihatnya ini, kita bisa melihat hal lain selain kejahatan yang terjadi. Hal lain selain kemaksiatan yang terjadi. Inilah baru. Ingat gak ceritanya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir? Ketika Nabi Musa mempertanyakan secara syariat kepada Nabi Khidir, benar gak? Mengapa engkau lubangi perahu ini? Mengapa engkau bangun tembok ini? Mengapa engkau bunuh anak kecil itu, benar gak? Ketika Nabi Musa mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan syariat, maka Nabi Khidir, yang tingkatannya memang ini udah berbeda, Nabi Khidir bisa melihat sesuatu bahkan dari kejahatan-kejahatan yang secara syariat pun dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dalam puasa hakikat sebetulnya, puasa hakikat ini kita tidak mengingat apapun, tidak menempatkan apapun dalam diri kita, dalam hati kita, kecuali Allah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ini kalau baca kitabnya Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Ini. Manusia adalah rahasiaku, kata Allah. Sampai-sampai malaikat bertanya, ya Allah, mengapa engkau mau menciptakan manusia? Bukankah manusia akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Bukan manusia akan mengeluarkan pertumpahan darah di muka bumi ini, benar gak? Allah bilang, manusia adalah rahasiaku. Allah lah yang mempunyai rahasia di mana mau ditempatkan ruh itu, di janin dari rahim ibu yang mana akan ditempatkan ruh tersebut, dan di janin ruh yang mana akan ditempatkan di rahim ibu yang mana, sehingga akhirnya dua orang ini nanti akan jodoh menikah. Jadi Allah katakan manusia adalah rahasiaku. Sebaliknya Allah juga mengatakan dan aku juga adalah rahasia manusia. Itu sebabnya dalam urusan roh, manusia itu dalam Al-Quran disebutkan nggak ngerti apa-apa kecuali hanya sedikit. Inilah 3 tingkatan puasa menurut Imam Ghazali dan juga setara dengan menurut 3 tahapan tingkatan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik to you, Fit. Baik Ustadz, jelas sudah tingkatan-tingkatan puasa ini. Nah Ustadz kan banyak membaca buku-buku Islami. Sahabat kita ini juga banyak membaca buku-buku baik dari Jalaluddin Rumi, Kebun Ma'rifat, dari Rahim Bawa Muhayyadin, dan lain-lain. Tapi ada temannya di pengajian ta'limnya yang bilang jangan baca buku Jalaluddin Rumi karena dianya Syiah bukan Sunni. Jadi dia bingung di mana Syiahnya dan kan bukunya bagus gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya Allah. Gini. Dalam Islam ada 3 ilmu dasar, yaitu ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu akhlak. Di dalam ilmu syariah ini biasanya timbul banyak perbedaan. Dan perbedaan itu sangat lazim sekali timbul di dalam level ilmu syariah. Di dalam ilmu akhlak biasanya kita lebih sedikit perbedaan dibandingkan persamaannya dalam ilmu akhlak. Bahkan dalam ilmu akhlak dengan agama lain pun itu banyak sekali persamaannya di dalam ilmu akhlak. Di dalam ilmu syariah dengan agama lain tentu sangat berbeda karena kita syariat Islam. Dan di dalam Islam sendiri pun itu terjadi perbedaan pandangan untuk urusan syariah. Di dalam ilmu akidah sebetulnya sedikit sekali terjadi perbedaan pendapat. Oke? Jadi antara 3 ilmu ini, akidah, syariah, dan akhlak,
di akhlak itu jauh lebih banyak persamaannya dibandingin perbedaan, bahkan kalau kita bandingkan dengan agama lain. Dalam akidah itu juga sebetulnya lebih banyak samanya, lebih banyak sepakatnya kita dibandingkan dengan perbedaannya. Memang ada perbedaan lah dalam akidah juga, pemahaman kita, misalnya ada golongan Mu'tazilah, kemudian ada golongan-golongan Syiah yang berlebihan, yang gulat itu, yang dia bilang gini, Jibril salah bawa wahyu mestinya ke Imam Ali, salah bawa dikasih kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ada banyak hal lah yang kemudian nanti di Lebanon menjadi aliran Drus dan segala macam lah. Oke, jadi sebetulnya tiga kelompok ilmu ini, di atas tiga kelompok ilmu ini, di atas ketiga kelompok ini berdirilah ilmu lain yang namanya ilmu tasawuf. Oke. Sehingga dalam ilmu tasawuf kita bicara tentang kebersihan hati, kebeningan hati. Benar. Dalam ilmu tasawuf, boleh dibilang hampir semua ilmu tasawuf, ini ujungnya biasanya berpacu atau bertumpu pada dua sumber utama. Sumber utama yang paling banyak adalah melalui jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan sumber kedua atau aliran kedua ini biasanya bersumber dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Benar gak? Itu aja, semuanya begini, ujungnya ke situ. Oke. Nah, ketika dulu terjadi fitnah, perbedaan, perselisihan pandangan, pendapat di antara sahabat Rasulullah SAW, Muawiyah radhiyallahu an di satu sisi dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di lain sisi, tentang bagaimana menyelesaikan persoalan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, benar. Banyaklah para pendukung mereka ini yang kemudian menjadikan perbedaan pendapat itu sesuatu yang berkepanjangan, bahkan menjadi makin lama makin besar perbedaannya. Padahal di zamannya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini telah diselesaikan persoalan ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inilah cucuku nanti yang akan mempersatukan umat kembali. Udah selesai di zamannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib tersebut. Benar. Tapi para pendukung-pendukungnya ini kemudian menjadi mengembangkan perbedaan pendapat menjadi semakin runcing dan semakin tajam. Benar. Sehingga kemudian segala sesuatu, yang berasal dari Persia, Imam Ghazali dari Persia, banyak lagi orang-orang ulama-ulama besar yang berasal dari Persia, itu ditolak oleh sebagian karena dianggap pandangannya Syiah. Satu sisi, jadi ada persoalan mengenai wilayah, mengenai daerah. Ulama-ulama yang berasal dari daerah Persia itu menjadi salah satu unsur untuk dianggap bahwa mereka adalah berpandangan Syiah. Yang kedua, kita sudah jelaskan tadi bahwa ilmu tasawuf ini pohon besarnya ada dua, yaitu pohon besar yang melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan pohon yang melalui jalurnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Benar gak? Oleh karena itu, yang lewat jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini kadang-kadang juga menjadi faktor untuk dianggap pandangannya itu adalah pandangan Syiah. Ini persoalannya. Sehingga dengan sikap yang dua hal ini, kalau berasal dari Persia atau kalau yang mengikuti jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu dianggap Syiah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpandangan demikian. Karena kita ini berpandangannya seluruh sahabatnya Rasulullah SAW adalah bagaikan bintang. Ingat gak hadisnya Rasulullah? Siapapun yang mengikuti bintang itu, maka dia akan menemui kebenaran. Sehingga kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita tambahkan wasahbihi ajma'in, dan seluruh sahabat-sahabatnya ajma'in seluruhnya. Inilah sebetulnya yang kita ingin sampaikan, sehingga mudah-mudahan kita tidak terlalu cepat untuk membuat judgement yang ini Syiah, yang ini Wahabi, yang ini Mu'tazilah, yang jangan kelewat cepat
membagi-bagi Islam, pemahaman Islam seperti itu, karena sebenarnya di kalangan orang-orang yang memahami hal ini, perbedaan itu sangat kecil sekali untuk hal-hal yang kecil. Tapi di kalangan orang-orang yang di bawahnya, yang baru mempelajari dan belum mencapai pada tingkatan ilmu tertentu, maka perbedaan itu dianggap menjadi perbedaan yang besar. Sama kayak kita lah, kalau kita belum pernah tinggal di Jepang, kalau kita belum pernah tinggal di Amerika, kalau belum pernah kita tinggal di Inggris, maka kita lihat seakan-akan kita bangsa Indonesia jauh banget, beda banget sama orang Jepang, orang Amerika, orang Inggris. Bener ya? Orang Cina, bener ya? Seakan-akan beda banget. Tapi kalau kita udah tinggal di sana, kita merasakan sendiri, bukan lihat di TV, bukan lihat di film doang, tapi udah hidup bersama mereka, kita tahu bahwa kemanapun kita pergi, yang kita temui adalah makhluk Allah. Yang penciptanya sama, yaitu Allah. Yang di dalam diri mereka itu ada ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri setiap manusia. Sehingga kita selalu bisa melihat wajahnya Allah, kebesaran Allah di dalam diri orang manapun. Masa bodoh agamanya apa, masa bodoh bangsanya apa. Nah ini. Jadi kita marilah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia itu ditentukan oleh tingkat kedekatannya, ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Baik tuh Fit. Baik Ustadz, semoga kita tidak terpecah belah justru pada saat kita ingin memperdalam ilmu agama kita. Nah Ustadz, pertanyaan dari sahabat satu lagi. Kita kan sekarang sedang berpuasa. Apa yang dapat meningkatkan iman takwa kita Ustadz? Dekatkan diri pada Allah. Itu bos jawabannya, dekatkan diri pada Allah. Bagaimana caranya? Macam-macam. Kita nggak bisa samain, karena pekerjaan kita beda-beda, tugas kita beda-beda. Metode kita kerja, tugas kita, jam kita kerja, beda-beda. Selalu dekatkan diri pada Allah. Yang punya keleluasaan untuk baca Quran, tadarus. Yang punya keleluasaan untuk sholat malam. Yang punya keleluasaan rezeki untuk berbagi, buka puasa bersama dengan orang-orang lain. Lakukan buka puasa bersama bagi orang lain. Kita semua punya banyak jalan untuk melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan yang tujuannya satu, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan yang suci ini, karena bulan ini sudah didesain oleh Allah membuat kita sangat mudah sekali berbuat berbagai kebaikan dan kebajikan. Baik tuh Fit. Betul Ustadz, menyebarkan kebaikan dan kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi